waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Kebijakan karantina pada poin B dan C di atas akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.01. List dari negara-negara tersebut bisa bertambah atau berkurang berdasarkan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan tindakan genomic sequencing, terutama dari kasus-kasus positif yang dari riwayat perjalanan ke luar negeri untuk mendeteksi varian Omikron ini. Kami memperkirakan dengan kerjasama internasional yang baik, butuh 1-2 minggu ke depan untuk bisa lebih memahami lagi bagaimana efek dari varian Omikron ini terhadap vaksin dan antibodi yang terbentuk dari infeksi alamiah. Hal ini mengingat ada banyaknya mutasi pada area reseptor binding domain bagi dari virus yang untuk mengikat sel yang akan diinfeksi yang biasanya dijadikan sasaran bagi antibodi untuk mengenali virus COVID-19. Sehingga ketika terjadi mutasi pada bagian tersebut, muncul kekhawatiran bahwa varian Omikron ini dapat mengurangi efektivitas vaksin yang ada. Oleh karena itu, langkah-langkah pengetatan perbatasan dan kedatangan dari luar negeri ini diambil pemerintah sebagai langkah waspada untuk mencegah, menghambat varian Omikron ini masuk ke Indonesia. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi dari konferensi pers yang dilakukan pada petang tadi oleh Menko Marves yaitu Luhut Binsar Panjaitan, bagaimana sikap pemerintah, apa tindakan yang diambil untuk bisa mencegah Omikron ini masuk ke Indonesia. Mungkin di segmen terakhir mengenai perbincangan ini saya akan berikan kesempatan kepada para narasumber masing-masing untuk bisa memberikan kalimat penutup. Mungkin dari Dr. Fajri, karena tadi sebagai relawan melihat langsung apa yang dirasakan dialami oleh masyarakat, apalagi tadi Menko Marves juga sudah mengatakan ada kekhawatiran bahwa hal ini atau Omikron ini mengganggu efektivitas dari vaksin yang sudah didapatkan atau diterima oleh masyarakat. Silakan dokter. Jadi yang perlu dipahami nomor 1, varian itu mungkin akan selalu ada. Habis delta, alpha, beta, mungkin kemudian ada delta, ada omikron begitu ya. Dan mungkin akan makin banyak begitu. Yang perlu kita pahami sebagai masyarakat begitu ya, bahwa 1, tetap harus jaga protokol kesehatan. Semakin kita abai, semakin kita cuek, ya akan semakin meledak. Ingat, no one is safe until everyone is safe gitu. Jadi nggak akan ada yang benar-benar stabil gitu hingga semua orang itu aman begitu. Jadi kita nggak usah ngeliat negara lain, oh udah lepas masker, wah udah konser 100.000 orang. Itu kita nggak usah mempedulikan itu. Karena setiap negara memiliki regulasi berbeda-beda dan kondisi yang berbeda-beda. Itu yang harus dipahami. Semakin kita taat prokes dengan baik, insya Allah penularan berkurang dan meledaknya kasus karena varian baru misalnya, itu juga bisa kita tekan. Itu adalah cara yang terbaik saat ini begitu. Nggak ada lagi cara terbaik protokol kesehatan dan jangan lupa upaya vaksinasi tetap. Karena udah terbukti semakin banyak divaksin, mutasi itu penularan akan berkurang begitu. Jadi Eropa bisa meledak karena salah satunya di komunitas atau di populasi yang belum divaksin. Jadi tetap percepat vaksinasi. Itu yang paling penting. Mengenai isu Omikron ini kita tunggu lebih lanjut 2 minggu atau sebulan ke depan bagaimana. Yang penting kita apresiasi upaya pemerintah. Dan satu lagi, selain kita ada pelarangan ini, kita harus tetap kita menyarankan untuk memperpanjang masa karantina. Kenapa? Ya bisa jadi orang yang datang ke sini walaupun tidak dari Afrika Selatan atau negara-negara tersebut, bahwa virusnya nggak terdeteksi gitu. Karantina 3 hari, ternyata masa inkubasinya 7 hari gitu, atau 10 hari. Makanya Australia 14 hari kan, baru terdeteksi di hari ke-10, dan itu bisa masuk nanti. Baru kelihatan nanti 2 minggu sampai sebulan ke depan. Meningkat nanti sequence genom kita baru akan menemukan. Jadi, karantina harus ditegakkan lebih ketat lagi. Terima kasih. Baik, Dr. Alex Ginting, mungkin juga bagaimana upaya untuk bisa mempercepat vaksinasi dan juga mungkin pengawasan agar masyarakat yang saat ini sepertinya sudah longgar kembali taat prokes, dokter. Ya, jadi artinya yang pertama bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Dan yang kedua, bahwa 3M dan 3T menjadi instrumen yang harus terimplementasi baik di keluarga, di pribadi, dan di seluruh institusi yang ada. Yang ketiga, vaksinasi menjadi PR kita bersama. Baik yang masih vaksinasi 1 maupun yang kedua. Dan kita ingat, vaksinasi itu tidak mencegah infeksi.
vaksinasi itu hanya meningkatkan imunitas. Oleh karena itu protokol kesehatan memang harus diterapkan dengan ketat. Dan sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menko Marves, tentu akan ada regulasi yang mengatur tentang masa karantina, pemeriksaan PCR, genome whole sequencing, dan juga termasuk mengenai regulasi-regulasi yang menentukan apakah dia masuk ke Indonesia dengan bergejala atau tidak. Ini tentu akan diatur. Dan ini sebagai bentuk kewaspadaan yang tinggi dan juga sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi ini bukan kekhawatiran yang tinggi, tapi kewaspadaan yang tinggi dan kehati-hatian supaya kita tetap bisa menjaga NKRI yang kita cintai ini. Baik, selanjutnya Pak Diki Budiman, bagaimana upaya kewaspadaan, kehati-hatian ini yang juga efektif untuk bisa mencegah masuknya Omikron ke tanah air? Ya, sekali lagi adanya varian Omikron ini menunjukkan bahwa kalau kita abai dalam vaksinasi ini nggak merata ya. Kemudian juga bahwa surveillance genomik kita masih 0,2% dari total kasus. Nah ini artinya kita punya potensi yang juga rawan sama gitu. Bukan hanya masalah Omikronnya, tapi juga bisa ada varian yang juga ada lahir di sini. Nah ini sekali lagi pelajaran buat kita bahwa kita harus konsisten ya dalam melakukan strategi-strategi yang tadi sudah semua disampaikan, termasuk bukan hanya di pemerintah tapi juga di masyarakat. Karena sebagus apapun program yang dilakukan pemerintah, kalau masyarakat tidak disiplin, tidak konsisten, ya, ini akan juga menjadi bumerang untuk kita semua. Mau percaya atau tidak, ya hukum biologinya akan berlaku. Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Diki Budiman, Dr. Yusuf. Bagaimanapun bagusnya kebijakan diberikan oleh pemerintah, tapi kalau masyarakatnya abai dan sebagainya tidak melakukan, itu sama saja bohong begitu. Apalagi kalau saya sudah mendengar realitanya di lapangan masih ada orang-orang yang menolak untuk divaksin, tapi kemudian membeli sertifikat palsu untuk bisa masuk juga ke dalam data mereka, database melindungi mereka seharga Rp350.000 begitu. Ini kan sangat miris sebenarnya. Ya, jadi kalau saya sepakat bahwa dalam perang pandemi, kita semua vaksinator, tim piker, ataupun kita satgas atau dokter harus menggunakan hati nurani. Jadi jangan sampai terjadi teman-teman di piker yang punya password untuk mengentry sertifikat, kemudian mengentrikan. Buat masyarakat, jangan pilih vaksin apapun, pilihlah vaksin yang ada, langsung segera vaksin. Dan ketika Anda mencoba untuk tidak vaksinasi tetapi menggunakan sertifikat di-entry oleh membayarnya, itu Anda beresiko menjadi orang OTG dan beresiko menularkan, bukan bagi diri Anda saja, tapi bagi keluarga dan lingkungan. Oleh karena itu jangan sampai. Saya punya data yang bagus hari ini, kita bisa lihat bahwa kenapa Afrika Selatan terjadi ledakan, karena capaiannya baru 14 juta orang. Baru 24,1%. Sementara info hari ini dari Kominfo bahwa Indonesia sudah mencapai 133 juta orang, 62% divaksin pertama, dan yang full vaksin, udah vaksin kedua, itu sebesar 84 juta orang dengan 40%. Jadi kejadian ini positif buat kita adalah kita sudah divaksinasi. Tetapi kewaspadaan tetap kita harus jaga. Betul. Jadi jangan sampai kita abai. Ketika kita bertemu dengan masyarakat, tetap lakukan jaga jarak, menggunakan hand sanitizer. Dan sekarang jangan abai untuk kita minum vitamin. Karena sekarang ini bukan hanya ada COVID, tapi demam berdarah juga naik. Jadi hati-hati, tetap tingkatkan imunitas kita, istirahat yang cukup, dan jangan ragu-ragu, segera vaksin. Jangan pilih vaksin, karena ternyata Sinovac bagus dan Singapura juga malah milih Sinovac. Oke. Ya, Dr. Yusuf, terima kasih pesan-pesannya pada masyarakat. Yang lainnya juga terima kasih, Dr. Fajri terima kasih, Dr. Alex Geni juga terima kasih, Dr. Diki Budiman juga terima kasih sudah memberikan informasi mengenai hal ini dan juga sangat bermanfaat insya Allah bagi masyarakat.